Apa? Kurang terang. Lampu yang udah Ripan kemarin bahas 100 ribuan malah minta ngebahas bilet yang harganya mahal 1 juta. Emang orang-orang duitnya unlimited, kerja apa sih lu pada? Ngurus apa sih, ngurus tom kan? Apa gimana, coba spill lu pada kerja apa dah? Sesuram apa, segelap apa sih lu pada tinggal di sono? Goblok. Yaudahlah, Ripan bakal merekomendasikan 6 lampu bilet yang harganya 1 sampai 2 jutaan yang pastinya bakal menerangi alam semesta ini. Seperti biasa, linknya di bawah video ini ya. Nggak usah banyak basa-basi, kuota lu pada udah habiskan kayaknya. Masa orang kaya kuotanya habis? Let's go to the list, guys. Seperti biasa, langsung aja kita opening dari bilet AES Turbo Gen 2 nya. Kagak mungkin AES kagak masuk list gitu ya. Yaitu AES Turbo SE 2,5 inci. Kalau misalkan ngomongin keunggulan, teknologi dan juga fitur yang emang ada di bilet AES ini, yang dimana emang mengandalkan Advanced Dual Core CSP LED chip, yang dimana emang dikombinasikan dengan flat cut off shutter yang memakai teknologi primer blue lens berdiameter 2,5 inci yang mampu mengkonsentrasikan bias cahaya biru di garis pembatas atau color fridge. Jadi emang cut off-nya itu warna biru dan juga rapih. Kagak bakal ada ini lampu nyorot ke kornea mata pengendara sebelah sampai ngerusak mata mereka. Kagak ada di lampu ini. Ngomongin keunggulan dari lampu ini, yang dimana efisiensi space, AES berhasil memadatkan driver internal ke dalam bodi aluminium ringkas tanpa mengorbankan keluaran daya, yang dimana 50-60 watt. Ya cocok cukup lah buat kebanyakan motor dan juga mobil gitu ya, dengan daya sedemikian rupa seperti ini. Sangat ramah yang pastinya untuk pengguna kendaraan, yang pastinya ya karena mini memotong struktur reflektor bawaan yang sekarang itu makin sini makin kecil, makin facelift gitu ya. Kagak bisa kita pemilihan presiden di reflektor Mio. Goblok. Ngomong apa sih? Harganya 1 jutaan aja. Seperti biasa, linknya di bawah video ini. Langsung bayar payment buruan. Oke, let's go next to the list, guys. Lalu yang kedua ada Fahid E10. Dan yang menjadi keunggulan dari lampu ini, yang dimana mengusung teknologi double emitter heatsink dengan jalur konduksi thermal berbahan tembaga murni. Jadi emang bisa mengeluarkan hawa panas lebih efisien karena double heatsink gitu ya, menggunakan bahan tembaga. Memiliki asupan daya masif mencapai low 86 watt hingga high-nya itu ada di angka 78 watt, hampir 80 watt, lumayan terang dan ini dayanya gitu ya. Makanya harus benar-benar bisa mendinginkan pada bagian internal lampu. Kagak mungkin kalau misalkannya kita bawa ke Antartika atau disiram biar dingin mah kan. Goblok. Dilengkapi dengan lensa berukuran 3 inci berspesifikasi purple lens coating. Udah bukan blue lens lagi tapi janda-janda ungu. Yang menjadi keunggulan dari lampu bilet ini, yang dimana brutal power and management thermal. Powernya gede, pelepasan panasnya itu sangat efisien gitu. Yang dimana Fahid berani mendorong hingga nyaris 80 watt berkat high speed ball bearing fan. Kipasnya itu benar-benar pol gitu dah pokoknya, sampai berisik gitu suara kipas kayak radiator. Apalagi sebaran cahayanya itu bertipe ultrawide atau cembung banget yang bisa menerangi kiri kanan jalan kalian. Pokoknya bisa secara masif gitu. Untuk harganya atau biji itu 800 ribuan. Oh, untuk yang AES tadi harganya sebenarnya 1 jutaan 800 juga sama gitu ya. 2 biji itu 2 juta gitu. Begitupun yang ini. Linknya di bawah video ini. Oke, let's go next to the list, guys. Selanjutnya dari Phoenix P45 Gen 3. Dan yang menjadi keunggulan dari Phoenix ini mulai dari material, yang dimana dilengkapi dengan external intelligent driver Gen 2 yang memisahkan modul penghasil panas konverter daya dari cangkang lampu utama, membawa spesifikasi internal di dalam lampu sebesar 65 watt menggunakan lensa 3 inci seperti biasa dengan purple lens coatingnya. Dan apa yang menjadi pembeda dari lampu bilet ini? Yes, yaitu external driver dan heavy duty solenoid. Jadi kalau misalkannya pengen low beam ribuan kali bisa, karena emang solenoidnya itu udah kuat banget buat di lampu bilet dari Phoenix ini. Bisa ngebantai user motor Scoopy yang kagak sadar lampu jauhnya itu nyorot ngerusak kornea orang jalan sebelah. User Scoopy, kata gua mikir dikit Goblok. Lalu emang temperatur di dalam mangkuk reflektor bilet tetap dingin dan juga mencegah penurunan kualitas lapisan krom pemantul cahaya. Ini adalah kombinasi durabilitas tinggi dengan harga yang paling ekonomis. Karena harganya emang 400 ribuan aja buat 1 biji dan 2 biji hanya 1 jutaan aja. Hanya lagi orang kaya kali ngomong hanya. Ya kan lu pada orang kaya, makanya request yang mahal. Linknya di bawah video ini buruan. Oke, let's go next to the list, guys. Selanjutnya dari IPH Car M612. Nggak tahu IPCAR atau IPH Car gimana menurut kalian cara baca yang bener? Komen kolom komentar ya. Dan kalau misalnya ngomongin
body material yang digunakan dari Beyblade ini menggunakan teknologi multicolor switching matrix dengan struktur cangkang diecast aluminium alloy yang menutup rapih pada bagian lampu Beyblade internal dan juga mesin internal. Yang pastinya rapat berstandar sertifikasi waterproof IP67 gitu ya. Jadi emang bisa dibilang fog lamp lah ini lampu pokoknya. Lalu apa yang membuatnya berbeda dari lampu Beyblade kebanyakan, yang dimana lampu dari IPH Car ini proteksi cuaca dan juga multi warna dinamis. Berbeda dengan lampu utama, varian ini dipasang di area bawah mobil ataupun motor yang pastinya buat outdoor juga aman karena udah IP67, aman percikan air dan juga aman buat dipakai berenang ke segitiga Bermuda. Dan keunggulan utamanya adalah kemampuan mengubah temperatur warna dari putih perkotaan menjadi kuning pekat di 3000 Kelvin hanya dengan mematikan dan menghidupkan kembali saklar utama untuk membelah kabut dan juga air hujan. Harganya hanya 900 ribuan aja seperti biasa, linknya di bawah video ini ladies and gentlemen. So let's go to the next guys. Selanjutnya dari Ayoto Beyblade Pro G 3 inci, dan yang menjadi keunggulan apalagi material dan juga bahan yang digunakan yang dimana mengadopsi teknologi Crystal Clear HD Lens, yang dimana lensa non coating tingkat kejernihan yang super tinggi dengan memicu solenoid akselerasi instan pada tegangan lampu yang tinggi. Apalagi high beamnya ini lampu itu mencapai hampir 75 watt, lumayan tinggi banget saat kebanyakan itu 50 sampai 60 watt. Dan yang menjadi pembeda dari lampu Beyblade yang lainnya, lampu ini yang dimana gitu ya, akurasi fokus jarak jauh atau spot beam high, desain titik kelengkungan mangkuk reflektor Ayoto dirancang khusus untuk memfokuskan lumen cahaya agar menembus lurus ke depan, fokus pada bagian primer utamanya karena nyorotnya itu udah kayak laser gitu. Yang pastinya memberikan visibilitas waktu reaksi berkendara jarak jauh yang sangat aman, apalagi kalau misalkannya touring ke Himalaya pakai Pegasus ZR. Harganya hanya 300 sampai 400 ribuan aja buat A2 biji kali 2, ya hitung aja berapa. Linknya di bawah video ini. Oke, let's go to the last guys. Selanjutnya yaitu dari Bebot GE30 Mark II, dan yang menjadi keunggulan itu seperti dari material yang digunakan yaitu dipersenjatai dengan automotive grade genuine ET1 atau ETI gitu bacanya. Kagak tahu, kagak ngerti Inggris soalnya. Kagak makan roti sama kacang soalnya. ETI ET1 LED chips dengan suhu warna true white 5500 Kelvin menggunakan material lensa Crystal Clear Lens dengan sistem manajemen daya sirkuit atau Smart EC Eco Drive. Dan yang menjadi pembeda Beyblade ini dengan yang lainnya yang dimana kepadatan lux atau lux desensitivity dan konsentrasi warna, walau di atas kertas dayanya emang sekitar 55 watt sampai 65 watt kurang lebih segituan, kualitas silika dan juga kristal pada chip semikonduktornya menghasilkan emisi cahaya yang jauh lebih sensitif atau lebih terang dari kebanyakan watt di sekelasnya. Harga yang harus kalian bayar buat lampu yang dengan watt yang kecil tapi super terang ini hanya 1 jutaan aja buat 1 biji. Lumayan murah gitu buat kalian lupa deh sultan-sultan mah, apalagi anak menteri. Linknya di bawah video ini, oke? Let's go to the closing guys. Yes, dari list ke-6 ini mana yang pernah kalian pakai, mana yang paling worth it, dan apalagi yang harus dipan bahas, coba komen kolom komentar. So thank you guys.